Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, masih ada yang belum masuk juga ya, baru 29, 2 orang lagi. Oke, kita lihat langsung aja lah ya. Oke, ini yang terakhir nih. Kenapa ketika Milen dulu ya. Kenapa ketika menghitung saldo investment untuk catch up adjustment di metode cost unrealized-nya tidak dikurangkan, tetapi ketika menghitung saldo investment untuk metode equity unrealized-nya dikurangkan. Ya, karena ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kita catch up dari cost ke equity ya, itu ceritanya itu di dalam sini kita mau membuat laporan konsolidasi gitu ya. Jadi cost ke equity unrealized-nya tidak ikutan karena kita itu hanya mau mengikuti gerak-geriknya si S. Gerak-geriknya si S itu kan hanya tercermin di dalam net income dan dividen. S itu kan nggak tahu menahu, tidak ada urusan dengan cerita realize sama unrealized si S ya. Jadi ketika kita dari cost ke equity versi mau catch up itu kita hanya mau mengejar perubahan RE-nya si S, dan RES tuh nggak ada kaitannya sama unrealized sama realized ya. S itu kan hanya melaporkan net income berapa, dividen berapa. Itu tidak di-capture kalau kita menggunakan metode cost gitu ya. Sekarang catch up itu kita mau equity mau menyesuaikan ke perubahan RE-nya si S ya. Sedangkan ketika kita menghitung investment in S, kalau P-nya menggunakan metode equity, itu kita equity. Jadi kita bercerita metode equity-nya. Jadi P benerannya tuh seperti apa gitu. Ya. P investment yang ini kan P-nya equity ya, investmentnya dikosongkan, gitu kan ceritanya dikosongkan. Terus kita mau nyusun laporan konsol ya. Si investment yang kita cari adalah posisi 31 Desember 2000 sekian ya. Nah, itu kita menghitung P equity beneran. Nah, caranya adalah kita mencari saldo investment akhir tahun yang lalu. Jadi itu equity beneran gitu ya. Jadi kita menghitung awalnya berapa, terus kenaikan berapa, dikurangi dengan unrealized profit tahun kemarin, ditambah dengan income from S tahun sekarang, ya, dikurangi dengan dividen, bagian dividen. Itu akan ketemu saldo investment versi equity yang beneran. Sedangkan ketika kalau kita catch up cost ke equity itu enggak cerita realize unrealized profitnya itu kita nggak ikutan gitu ya, karena kita hanya mau mengejar RE-nya si S itu berubahnya berapa. Nah, kenapa kalau amortisasi ekses ikut, karena itu berkaitan dengan ketika pertama kali kita beli. Jadi ada cerita selisih waktu saya beli dengan dengan posisi yang sekarang gitu. Jadi nggak ada, memang tidak tersangkut paut dengan realize sama unrealized gitu. Kalau realize jelas enggak ya. Yang unrealized emang nggak ikutan kalau dari cost ke konsol ya. Si saldo ini ya, saldo investmentnya kita kan menjurnalnya kalau naik kan investment pada beginning RE. Udah itu aja. Kenapa? Karena ya tadi saya balik ya, karena saya itu hanya sekedar mengikuti RE-nya si S. Jadi saya nggak ada cerita itu masuk unrealized profit. Tapi kalau kita mau menghitung berapa investment, kita itu beneran menghitung berapa saldo investmentnya ya, investment in S
tahun sekarang, dan itu harus sama dengan tahun lalu, ya, akhir tahun lalu ditambah dengan income tahun sekarang dikurangi dividen. Nah, investment tahun lalu itu kan harus ada unrealized profitnya, gitu ya. Coba nanti Milen dilihat-lihat atau diotak-atik sendiri ya. Kalau misalnya kita menggunakan metode cost itu kan nanti kita bikin 2 jurnal ya, dividen pada dividen income, terus capital stock S, beginning return earning S, unamortized S, dan seterusnya. Itu akan mengembalikan posisi investment ke beginning of the year ya. Sedangkan versi cost-nya itu tidak berubah gitu ya. Kan di situ tidak ada cerita realize unrealized ya. Waktu gini, sebentar, kita menggunakan metode cost ya. Jurnal eliminasinya gimana? Itu kan jurnal eliminasinya kan beginning RE S, capital stock S, terus unamortized excess, terus investment, sama NCI. NCI Kan gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, di sini kan investmentnya kita akan menghitung misalnya 80%, berarti kan dikalikan total beginning RE, capital stock, sama unrealized gitu ya, sama unamortized. Nah, dikalikan ini, terus kemudian di sini ada net NCI 20%-nya gitu ya. Nah, terus sebelumnya kalau metode cost lagi kan jurnalnya dividen income, terus ya. Nah, kalau kita membuat ini kan beginning RE-nya beginning RE tahun capital stock ya, sama aja tahun amortized excess ini, dan kita menghitung seberapa saldo investment kali bagi. Itu kan di sini nggak ada cerita realize unrealized gitu. Di jurnal yang kita beginning RE, capital stock, dan lain sebagainya kita menghitung 80%. Nah, ini kan kalau kita hitung 80% tidak berubah-ubah ya, ini nggak bakal nol gitu investmentnya. Itu kan tidak ada cerita. Coba kita mau catch up ke sini nih, kita mau ke beginning RE tahun ini, padahal kita cost-nya tuh diem antara tahun kemarin, jadi makanya dia nggak ikut gitu ya. Kalau cost kan ada tiga jurnal ya. Jurnal yang pertama kan dividen income pada dividen. Terus yang kedua tadi beginning RE, capital stock, unamortized excess pada investment pada sebagainya. Nah, investment itu akan mengembalikan posisi investment itu sama dengan posisi tahun kemarin. Jadi kalau misalnya si investmentnya itu tidak nggak akan nol ya, adalah beginning RE awal tahun berjalan atau ending tahun kemarin ya. Sedangkan kita investmentnya diem aja di versi cost. Jadi kita cuma mau ngejar ininya aja, beginning RE-nya aja. Milen misalnya mencari berapa saldo investment yang per 31 Desember tahun ini ceritanya adalah metode equity beneran gitu. Kalau equity beneran kan memang harus unrealized-nya masuk, beginning investment tahun sebelumnya ya. Beginning investment tahun ini atau ending investment tahun sebelumnya itu harus memasukkan unrealized profit, karena waktu kita menghitung catch up saja itu unrealized-nya belum masuk. Ini kita ngitungnya equity yang beneran kalau menghitung berapa saldo investment in S. Tapi kalau kita dari cost ke
dari cost ke konsol, cerita unrealized-nya nggak ada gitu. Ya, karena saya hanya mau catch up ini aja, catch up beginning RA yang sekarang itu nggak terkejar karena saya pakai cost, jadi nggak ada cerita unrealized-nya gitu Milen ya. Berarti beda kalau di bab kemarin itu kan kayak Suara, ending kalau materi bab 3 itu kan ketika catch up itu saldo misal ya Bu, tahun 2016 kita kan ngitung saldo ending investment gitu Bu, kalau pakai metode equity. sebentar, Nah, suara terus yang lain dengar suara Milen nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, tapi saya kok nggak dengar, padahal udah 100%. Gimana coba? Itu Bu, kalau berarti kan kalau di bab kemarin itu saldo ending investment tahun kemarin kalau pakai equity itu yang kita catch up gitu Bu. Kalau yang di sini enggak ya Bu berarti? Di bab 2 maksudnya? Bab 3 Bu. Soalnya kalau di bab 3 itu saya lihat-lihat itu sama gitu Bu, yang enggak, kalau di bab 3 itu kan kita mau kita misalnya asumsinya si P-nya cost. Cost ya, cost itu jadi gini, sebetulnya kan ada 3 cara ya. Ada cost itu bisa di-equity-kan dulu. Cost-nya di-equity-kan dulu. Jadi dibuat seperti equity. Jadi dividen income tuh nanti dihilangkan, diganti dengan income from investment. Terus dari situ nanti dari equity baru ke konsol gitu ya. Jadi sebetulnya caranya ada dari kalau equity kan udah nggak equity langsung ke konsol. Terus kalau misalnya dari cost itu ada 2 cara. Cost bisa langsung ke konsol ya, atau cost itu di-equity-kan dulu baru di konsol. Nah, ini kita yang langsung nyebrang gitu, langsung dari cost ke konsolidasi. Itu nggak ada cerita unrealized profit-nya ketika kita mau menghitung catch up, karena saya hanya mau ngejar perubahan beginning RE-nya si S gitu. Ya, kenapa sih? Saya agak bukan takut nih, agak gimana supaya gampang menjelaskannya. Coba kalau kita kembali ke bab 2 ya. Kalau misalnya dari cost ke equity. Kan sama aja ya, kita cari excess terus kenaikan RE terus dikalikan persentase kepemilikan. Kan gitu ya. Itu cerita yang ada di bab 2. Kemudian kita bawa ke bab 3. Jadi kita itu hanya mau memposisikan supaya investmentnya itu sama seperti posisi at the beginning of the year, tapi tanpa unrealized profit, karena tadi balik lagi cost itu nggak ada cerita realized sama unrealized, dia lempeng-lempeng aja gitu. Nah sekarang ketika mau di konsol, yang penting kan si investment in S-nya itu hilang, akun-akunnya digabung, kemudian investmentnya dinolkan, investmentnya nggak bisa nol gitu, karena di investment kita di awal itu sesuai harga perolehan, sementara si S-nya kan beginning RE-nya sudah berubah. Nah beginning RE itu kan sebetulnya perubahannya adalah selisih antara antara net income dan dividen. Jadi kita hanya mencari selisihnya aja. Kita udah nggak lihat net income dan dividennya, ini cuma itu aja, net income dan dividen gitu ya. Tapi jangan lupa harus dimasukkan dengan excess. Kenapa? Karena ketika kita menjurnal beginning RE capital stock, kalian memasukkan unsur unrealized excess. Karena saya memasukkan unrealized excess, maka ketika menghitung catch up-nya itu amortisasinya harus masuk. Tapi di sini nggak ada cerita unrealized profit gitu. Gimana Milen? Oh ya, saya ulangi ya Bu, mungkin biar jadi kalau yang saya tangkap, karena pas jurnal eliminasi itu kita kan kalau yang realized unrealized itu nggak termasuk di yang unamortized tadi ya Bu? Enggak. Makanya nggak usah dimasukin gitu. Enggak. Jadi kita lihat kita coba lihat zona eliminasinya ya, lihat zona eliminasinya. Kalau metode cost nih, kan saya dividen pada dividen income oke lah gitu. Terus ini kan beginning RE, punya beginning RES, capital stock S, unamortized excess,
kemudian investment in S sama NCI. Perhatikan unamortized excess di tahun kedua, apakah sama dengan pertama kali kita beli? Enggak, Bu. kenapa? Kan sudah Karena berubah, udah diamortisasi. sudah berkurang. Nah, jadi ketika kita menjurnal investment pada beginning RE, itu harus memperhitungkan amortisasi eksesnya, karena di sini unamortized eksesnya juga sudah berkurang, sudah tidak seperti dahulu lagi gitu. Kalau udah tahun kedua, kalau tahun pertama kan nggak ada ceritanya. Kalau udah tahun kedua ya, nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa kalau ekses itu masuk, kalau realize sama kalau unrealized nggak masuk, karena saya nggak ada hubungannya dengan unrealized. Ya, ini kan jurnalnya beginning RES itu beginning RE kapan? Beginning RE tahun ini kan yang mau kita bikin. Ada nggak cerita di situ bahwa ada unrealized? S kan nggak peduli dengan cerita unrealized. Ya, dia hanya tahu pokoknya beginning RE-nya berubah, dulu berapa, sekarang berapa. Itu kan itu yang kita otak-atik. Jadi beginning RE yang dulu ke beginning RE yang sekarang berubah. Nah, itu dikalikan dengan persentase kepemilikan. Terus kenapa harus ada cerita dikurangi dengan yang sudah diamortisasi? Karena saya memunculkan di sini unamortized excess di tahun kedua yang sudah berkurang tahun pertama. Jadi harus dikurangi dulu. Nggak ada hubungannya dengan unrealized profit gitu kalau untuk metode cost. Baik, terima kasih Bu. Gimana Milen? Udah lumayan Bu. Jadi pokoknya kalau dari cost ke catch up yang di cerita bab 3 konsol, saya itu mau mengejar beginning RE-nya S. Oke. Kan dulu waktu beli berapa? Ya, waktu pertama 2 tahun yang lalu berapa? Nah, terus sekarang sudah berapa? Ya, ini sekarang misalnya tahun kedua, berarti kan sudah lewat setahun tuh. Kan beginning RE-nya dulu sama sekarang beda. Kenapa? Karena mereka punya net income dan dividen. Kalau saya karena pakai metode cost, investment saya kan nggak berubah. Tetap aja ya, yang berubah adalah saya hanya mengakui dividen income gitu. Jadi si investmentnya itu nggak berubah, sedangkan metode equity berubah. Nah, terus saya menjurnal di sini, jurnalnya adalah beginning return earning S, capital stock S, unamortized excess yang sudah berkurang setahun ya karena diamortisasi, pada investment, pada NCI. Nah, saya hanya mau menghubungkan di sini beginning RE dulu sama sekarang berubah kan? Terus sama unamortized excess dulu sama sekarang berubah. Nah, itu yang mau kita kejar, itu yang mau kita catch up. Ada unrealized profitnya nggak? Nggak ada cerita itu. Gitu. Ya, Milen dan semuanya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian disuruh mencari berapa saldo investment per 31 Desember di tahun yang berjalan. Ya. Itu kan sama dengan investment awal ditambah dengan income from S. Gitu kan? Dikurangi dengan dividen. Nah, di dalam cerita income from S itu kan ada unrealized profit. Ya enggak? Makanya makanya dihitung beneran gitu. Jadi tahun lalu itu kita catch up seperti cost dulu ya, tapi kita bukan cerita cost, kita mau versi equity beneran. Kita catch up dulu versi cost, terus dikurangi dengan unrealized profit tahun kemarin karena akan dijurnal oleh si P tahun kemarin, jurnalnya income pada investment, dapatlah itu saldo beginning investment tahun berjalan ditambah dengan income from S dikurangi dengan dividen tahun berjalan gitu, ketemulah investment. Mungkin kalau di kelas saya akan lebih gampang menjelaskannya gitu ya. Kalau di sini agak susah. Berarti kalau saldo ending untuk yang equity normal-normal aja kan ya Bu, tetap memperhitungkan unrealized? Ya harus, kalau kalian mau mencari misalnya investmentnya dikosongkan entah tahun keberapa, jangan tahun kedua lah kegampangan misalnya ya, tahun kelima gitu kan, ya berarti kan dari beginning dulu pasti ada sejarahnya lah, ada catatannya dulu equity S-nya berapa, sekarang berapa. Udah tinggal
cari naiknya berapa, itu catch up-nya dulu ya, terus amortisasi selama berapa tahun itu, total amortisasi selama tahun itu, terus dikurangi dengan unrealized tahun kemarin saja. Yang dulu-dulunya ya udah nggak usah diceritain, itu kan sudah masuk ke dalam pergerakan apa? Income dan investment gitu, udah masuk itu ya. Kan yang dicari sekarang masalah gitu. Asal data unrealized profit tahun kemarin, tahun terakhir, tahun kemarin ya, kan tahun berjalan kan pasti tahu. Asalnya tahun kemarin, nggak ada masalah gitu. Cuma tinggal catch up dulu, dikurangi unrealized profit tahun kemarin, ditambah dengan income from S tahun berjalan, kurangi dividen gitu. Baik, Bu. Kalau yang lainnya gimana? Jangan cuma Milen, ayo. Ya mulai paham, Bu. Jadi balik lagi ya Milen ya, yang metode equity emang saya itu nyari saldo investment beneran versi equity. Kalau yang cost, saya nggak nyari investment beneran yang termasuk realized unrealized. Kenapa? Saya catch up-nya hanya untuk beginning return earnings sama unamortized excess di jurnal eliminasinya gitu. Kalau dari cost-nya mau di-equity-kan dulu, ya itu ceritanya lain lagi. Ini kita nggak di-equity-kan dulu, kita langsung jump to konsol gitu. Ini wajah Milen ya? Bukan, Bu. Saya belum on. Oke. Ada lagi? Oke, dipikir-pikir ya, tapi coba kembali ke itu. Yang satu mau cerita equity, jadi mau mencari saldo investment versi equity. Yang satu saya hanya mau meng-catch up, mengejar ketertinggalan gitu ya, dari saldo beginning return earning-nya punya S plus unamortized excess. Itu aja, itu ketika mengerjakan soal RPS kasus nomor 8, ada 2 transaksi. Upstream dan downstream. Ya nggak gimana-gimana ya dua-duanya lah ya. Apakah kita mengakuinya secara terpisah? Iya, terpisah. Yang satu ceritanya upstream, yang satu ceritanya downstream, tapi dijadiin satu gitu. Kalau misalnya masuk, misalnya menghitung NCI expense. Kalau menghitung NCI expense berarti yang masuk yang upstreamnya saja, downstreamnya tidak. Ya, terus misalnya disuruh menghitung berapa income from investment. Ya, kalau income from investment berarti yang upstreamnya sebesar persentase kepemilikan. Ya, kalau downstreamnya 100%. Ini dua-duanya dihitung, ya, sendiri-sendiri. Buat jurnal di buku S. Apakah itu salah ketik? Maaf Bu, kalau yang itu kan yang Ibu bilang kan jurnal eliminasi ya Bu. Nah di soal ini itu saya bingungnya karena dia minta untuk jurnal di buku P gitu Bu. Saya bingung ketika misalnya nanti ada downstream sama upstream. Sedangkan buku P, halo sayang. Iya, Kalau buku di P buku P. itu tinggal tanya P-nya pakai metode apa? Metode ekuitas Bu. Ekuitas kan cuma 2 akun. 2 akun itu apa? Berarti kan investment pada sama income kan Bu yang Iya, itu berpengaruh. aja. So what? Iya. Nah terus berarti nanti kalau di buku P kan ada upstream. Berarti upstream itu nggak ada pengaruhnya gitu Bu? Atau bagaimana Bu? Kata siapa? Maksudnya itu loh Bu, kan upstream itu kan dibagi dua gitu loh Bu. Iya, kalau CI upstream. sama Ntar dulu, ini realize atau unrealized? ini dia yang ada dua Bu, realize sama unrealized. Oke, kalau upstream, unrealized di buku P-nya gimana? Kalau upstream apa tadi Bu? Kalau upstream? Upstream di bukunya P, P-nya pakai equity. Unrealized profit upstream. Berarti income sama investment Bu. Pada berapa banyak? Sesuai dengan sisanya Bu. Sesuai dengan persentase kepemilikan. Sisanya itu sisanya apa? Margin dikali sisa inventory dikali persentase kepemilikan. Kali persentase kepemilikan. Iya. Kalau downstream? Kalau downstream 100% diakui Bu. Ya.
Kalau Berarti gitu aja, Bu. realize, Kalau realize berarti nanti dibalikkan nah, investment pada income, Bu. Sebesar ya. yang kita akui Kalau ambilnya upstream tadi sebelumnya. sebesar persentase kepemilikan. Kepemilikan. Kalau downstream Kalau downstream 100%. 100%. Ya itu, jurnalnya Oh, cuma income investment gitu aja. oh, berarti ini saya pikir gini kan, Bu, kan soalnya kan yang jualan si P, berarti ngapain kita harus menjurnal NCI expense di sini gitu, Bu. Sedangkan kalau eliminasi Enggak, ya kita jurnal gitu. yang menyuruh kenapa? Soalnya itu kan, Bu, yang B kan. Dibilangnya itu, Bu, jurnal di buku S, Bu. Makanya saya pikir atau salah ketik. Jadi saya buat di jurnal buku. Coba sama Putri di foto dikirim ke saya deh ya. Iya, Bu. Kirim ke saya coba. Oke. Sambil nunggu Putri ya. Pertanyaannya boleh dari TM-TM sebelumnya tidak, Bu? Boleh. Erma boleh. Oke, izin bertanya ini Fahmi. Kalau di soal ada sisa persediaan inventory 15.000 seperti kasus soal 7. Cara mencari unrealized profit-nya apakah 20/120 atau 20% per Fahmi, mana Fahmi? Fahmi sedang online sama saya enggak? Iya, Bu. Oke. Ini Fahmi 20% itu apanya? Profitnya. 20% itu, Bu. Iya. Ya, kalau profitnya itu disebutkan 20% dari cost atau dari harga perolehan, maka mencari unrealized profitnya 20% dibagi 120. Kalau profitnya atau marginnya itu 20% dari harga jual, maka unrealized profitnya langsung saja 20% kali 15.000. Ini ada yang merecord nggak sih? Ada, Bu. Oke. Gitu ya, Fahmi? Paham? Iya, Bu. Makasih. Tergantung, makanya labanya itu apakah marginnya itu apakah dari cost-nya, dari harga perolehannya atau dari harga jualnya gitu ya. Kalau di sini misalnya 20/120 itu berarti dari cost marginnya ya. Kalau 20% langsung itu berarti dari harga jual karena 15.000 itu kan harga jual. Kalau nggak salah kemarin saya kirim foto apa ya? Bu, kalau pertanyaan Fahmi itu, Bu, kan dia itu dikasih tahunya kan sisa persediaan S ya, Bu, di tahun 2017. Itu sebesar 75.000. Berarti itu kan nanti yang ada di neraca buku S ya, Bu. Nah, 75.000 itu dia kan udah termasuk margin. Enggak, Bu. Itu kayaknya mirip soal apa, Bu? Ini kata Fahmi ini di soal ada sisa persediaan inventory 15.000. Gitu, Ya, bukan Bu, 75. soal kasus 7 itu, Bu. Kasus 7 mana coba di foto aja. Udah saya kirim juga, Bu, di situ. Di foto aja. Di-share aja di foto. Soalnya ada beberapa pendapat dosen kan, Bu. Kan saya tanya sama teman saya juga yang dari kelas sebelumnya gitu kan, Bu. Itu dosennya itu berbeda gitu kan, Bu. Baru saya tanya. Kalian ikut saya aja. Bu, jadi saya bingung gitu, Bu. Karena dibilangnya 75.000 itu nanti dikali 20% doang. Nah, sedangkan dosen satu lagi itu 75.000 dikali 20% per 120% gitu, Bu. Makanya coba dilihat, bukan. Coba ininya deh, daripada saya nanti saya salah jawab, mendingan di foto aja, di sudah, send Bu, ke saya. Bu. Yang mana? Putri. Soal nomor berapa, Putri? Soal 7, soal 8, Bu. Bingung. Iya, Bu. Soal 8 atau soal 7? Tapi kayaknya pertanyaan Fahmi itu saya kurang tahu, Bu, soal yang mana, Bu. Oke, sebentar ya, saya baca dulu ya. Nilai wajar beberapa aset. Oke, persediaan. Ini yang soal nomor 8 apa nomor 7 ini? Bedanya apa nomor 8 nomor 7? Kalau nomor 8 yang saya tanya tadi, Bu, yang upstream sama downstream, Bu. Oh, oke. Yang B hanya B. Oke, kalau Fahmi tadi seperti soal nomor 7 ya. Iya, Bu. Oke. Yang Fahmi dulu ya, Putri. Iya, Bu. Oke, itu persediaan S seluruhnya berasal dari P.
dengan margin 20% yang ditetapkan atas nilai jual ya. Berarti 20% kali nilai jual. Nah, semua persediaan S itu dari P ya. Berarti semuanya ya. Jadi semuanya. Sisa persediaan S 2017 adalah 75.000. Ya ini kan semuanya dari itu, dari apa? Dari S. Yang namanya sisa persediaan itu kan berarti unrealized belum terjual gitu. Nah, unrealized saja 20% kali 75. 75 itu kan inventory, harga jual kan itu kan. Harga jual inventory kan 75. Di dalamnya itu ada margin 20% atas penjualan, ya 20% kali 75 dong. Mana tadi Fahmi? Iya, Bu. Ini kenapa? Kok 15.000 apa? Fahmi kok 15.000 mana? Kasus soal 7 bukan 15.000. Yang 15.000 apa? Salah ketik, Bu, saya, Bu. Oke, 75 ya Fahmi ya. Oke, jadi kalau karena di sini disebutkan marginnya itu 20% ditetap. Nah, nilai penjualannya berapa? 75 kan? Iya, ya, Bu. Nah, 75 itu harga jual gitu. Berarti kan unrealized profitnya langsung aja 20% kali 75. Iya, Bu. Tuh, Siap. Fahmi ya. Kasih, Bu. Oke. Terus kalau Putri apa Putri tadi? Yang B-nya, Bu. Kamu yang Soal nomor membuat 8. membuat jurnal terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S. Enggak, yang ditanyain Putri yang mana tadi? Tadi kan udah Ibu jelasin, Bu. Itu udah saya paham, Bu, yang tentang upstream sama downstream. Saya nanya, Bu, itu kayaknya salah ketik atau gimana, Bu? Soalnya soal B-nya itu di buku S, dia bilang gitu, Bu. Mana nggak ada di buku S? Itu, Bu, yang B, Bu. B, membuat jurnal terkait Terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S tahun dan 2018. pendapatan dari S. Iya, Buku S. Saya enggak pikir ada di buku S, di buku P. yang B, Bu, yang B. Yang D, B. B. Yang Bu. soal nomor 8, Bu. Soal nomor Soal 8 nomor B, Bu. 8. Iya, Bu. Membuat jurnal terkait dengan investasi S dan pendapatan dari S tahun di buku S, yang nggak ada dong. Masa investasi S di buku S? Oh, Masa baik, Bu. pendapatan dari S di buku S? Paling itu salah ketik kali. Oh, baik, Bu. Soalnya bingung juga jurnalnya apa gitu loh, Bu. Ada. Ya, Bu. Investment in S itu pasti di buku P, ya. Nggak akan ada di bukunya S. Berarti ini kita jurnal dari awal kayak biasa kan, Bu? Kayak Buat nge-review jurnal bab terkait 2. dengan investment in S itu berarti dari mulai kita beli, ya. Mulai kita beli. Terus kalau dia pakai misalnya ini metode apa tadi? Metode ekuitas, Bu. Nah, kalau metode ekuitas kan berarti dividen. Dividennya kan paskas pada investment. Ya, Bu. Terus pengakuan net income. Investment pada income. Terus ada unrealized profit. Tadi income pada investment. Kalau realize dibalik investment pada income. Gitu. Ada ekses nggak? Ada, Ekses Bu. paten ya? Paten berarti kan income pada investment. Ada 3, Bu, eksesnya, Bu. Eksesnya apa aja? Inventory, equipment, sama paten. Persediaan jurnalnya gimana? Berarti income terhadap investment, Bu. Aku ini cuma itu ya. Iya, Bu. Terus peralatan? Peralatan berarti peralatan karena di under juga berarti sama. Income pada investment. Pada investment 9 ya. 45 dibagi 5 ya. 9.000. Paten, sisanya dialokasikan ke paten. Jurnalnya paten gimana amortisasinya? Amortisasi expense pada investment in expense. Salah. Ada. Kan kita lagi metode equity. Amortisasi metode equity. Enggak. Berarti kan tetap itu, Bu, tetap income pada investment, Bu. Iya, cuma income investment aja, jangan amortisasi. Iya, Bu, itu pada konsolidasi pada jurnal eliminasi. Kalau ceritanya amortisasi pada paten itu di konsol. Iya, kalau Bu. investment mah cuma equity sama investment sama income gitu aja. Bu, itu jurnalnya boleh digabungkan, Bu? Boleh, tapi angkanya dirinci satu-satu. Oh, baik, Bu. Jurnalnya boleh hanya satu, tapi angkanya jelas dari inventory sekian totalkan.
Baik, Bu. Baru Terima di kasih, jurnal Bu. boleh. Kalau saran saya mendingan jurnalnya satu-satu aja. Karena saya ngitungnya satuan. Jadi kalau tiba-tiba jeger satu angka dan angkanya salah, saya coret langsung dan saya nggak ngasih angka sama sekali 0 gitu. Karena saya nggak tahu yang salah yang mana. Tapi kalau jurnalnya satu tapi ada angkanya, misalnya di sini ada 3 kan, Iya, Bu. ada persediaan, peralatan, paten. Sekalian ada angkanya di situ, terus jurnalnya hanya 1 boleh, tapi angkanya 3. Ada rincian dari mana angkanya berasal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sebentar ya, ada dulu ya. Oke, lanjut. Berikutnya siapa ini? Yasmin. Saya melihat di soal buku ajar kalau ada kalimat P menjual ke S senilai masing-masing 50 dan 60 dan dikenakan margin 20%. Itu berarti 50 juta dan 60 juta adalah harga penjualan atau cost. Penjualan dong, ya. Menjual ke S 50 ke 60 ya. 50 dan 60 itu harga jual. Kecuali Berarti disebutkan cost-nya sekian, margin sekian. Nah, kalian harus disuruh mencari berapa penjualannya. Ya. Kalau menjual senilai sekian itu berarti harga jual. Ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Cantika. Kalau gain bargain purchase kan mempengaruhi dalam perhitungan income from S. Kalau rent income bagaimana, Bu? Maksudnya apa? Apakah mempengaruhi income from S-nya juga? Maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau kita ada bargain, berarti pas kita ngitung income from S, kita nyari net income adjusted dulu. Berarti yang bargainnya ditambah tuh, Bu. Nah, kalau ada Ntar dulu sebentar. Ini lagi nyari apa ini? Nyari ini, Bu. Perhitungan income from S. Ya. Ada bargain. Bargain itu ceritanya dari excess kan? Iya, Bu. Berarti kalau ada bargain,
ditambah. Nah, kalau dia ada kayak kemarin di soal kasus berapa ya, saya lupa. Itu dia ada rent income sama rent expense tapi resiprokal. Apakah itu nanti mengurangi net income-nya S juga, Bu? Mengurangi. Maksudnya gimana mengurangi? Disesuaikan misalnya kalau rent income kan Sebentar, ini mess up ini ya. kenapa, Bu? Cerita disesuaikan itu di mana? Jurnal eliminasi, Iya. eliminasi Di konsol. konsol. Ya. Ceritanya dikonsolidasi. Ya, Bu. Terus? Terus si S ini, S sama P-nya ini ada transaksi resiprokal saling sewa gedung. Ya, oke. P menyewakan gedung ke S. P dapat rent income atau rent revenue. S dapat rent expense. Terus S melaporkan net income berapa gitu kan? Ya benar, Bu. Nah, itu karena S-nya terus apa rent expense-nya itu ntar dikeluarkan dari enggak income. lah. Oh, enggak. Oh. Enggak dong. S melaporkan net income tuh kan emang dia dapatnya net income segitu. Ya. Itu bukan transaksi intercompany yang melibatkan profit. Oh, jadi yang Kan dianggap kita profit cuma ceritanya ada inventory ya, profitnya. Bu? Iya. Oh. Kalau utang, iya dong. Iya, Bu. Kan beneran, S itu menyewa beneran. Iya. Iya, beda halnya dengan inventory. Kan inventory mah dijual lagi keluar. Kalau ini disewain lagi keluar, enggak ya. Kalau disewain lagi keluar, P menyewakan gedung ke S nyewakan gedung lagi keluar. Nah kan S itu kan S akan mengakui dua di situ, rent expense sama rent income, jadi 0 gitu kan? Ya nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh ya, Bu? Oke, Bu. Ya enggak. Kenapa? Terus kalau misalnya di jurnal eliminasi, emang dibukukan oleh S jurnal eliminasinya? Enggak. Oh iya. Enggak, Bu. Siapa yang membukukan jurnal eliminasi? Cuman Nggak ada. Kan saya udah bilang itu jurnal-jurnalan. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Saya juga heran kenapa tadi juga ada yang pertanyaan yang sama loh. Hubungannya apa? Soalnya ini kan, Bu, akun di income statement. Jadi kalau di jurnal eliminasinya itu kan masa sih sama induk sama anak gitu kita hilangkan rent revenue sama rent expense-nya. Udah itu kan cuma di jurnal eliminasi, cuma nanti jadi berarti masing-masing si S tidak melaporkan rent expense, si P tidak melaporkan rent revenue, tapi itu kan di konsol. Kalau di laporannya S ada nggak? Ya ada. Laporannya S nggak jadi hilang. Terima kasih, Bu. Oke. Itu Cantika. Itu siapa itu yang mempengaruhi? Pasti ada sesuatu dari kelas lain kali ya. Oke. Rizky Chandra mana? Hadir, Bu. Oke, izin bertanya mengenai pemilikan bertahap, Bu. Jika pada tahun kedua persentase kepemilikan berubah, bagaimana cara menentukan akses dan alokasinya, Ibu? Ya dibuat 2 kali. Pertama misalnya belinya asalnya 15%. Ntar dulu ini apa sih? Coba Rizky dikasih angka aja. Gimana angkanya, persentasenya? Dari itu, Bu, soal UTS tahun kemarin nomor 2, Bu. Bisa, Bu. Di buku, di bahan ajar saya ada nggak yang 2 kali beli? Ada kalau nggak salah. Yang soal nomor 4, bab 2 nomor 4. Itu kan saya 2 kali beli tuh. Ada 2 ekses di situ. Oke, Bu, jadi sebentar. Iya. Itu ceritanya dari equity ke equity atau dari cost ke cost atau dari cost ke apa? Anggap aja ini misal metodenya belum berubah, Bu, belum diubah. Belum berubah dari cost ke cost gitu. Iya, Cost gitu, ke cost Bu. mah nggak ada cerita ekses. Dari cost ke equity berarti kan harus di catch up. Berarti yang dulunya cost kita nggak ada cerita ekses, harus dihitung eksesnya dulu, kayak kita mundur. Terus pada saat beli
pada saat beli ya kita harus ngitung lagi ada ekses enggak. Jadi misalnya gini, tahun pertama misalnya 15, pakai kos kan, terus saya beli 15% lagi jadi equity ya berarti ngitungnya 2 kali, 15 yang pertama 15% yang pertama sama 15% yang kedua gitu. Jangan digabung jadi 30. 15 sama 15 jadi ada 2 eksesnya. Pada saat 15 dulu equity-nya berapa? Pada saat kita sekarang beli 15% lagi, equity-nya berapa gitu. Total equity kali jadi harga belinya berapa, terus dihitung equity dia berapa kalikan 15%. Selisihkan dengan harga perolehan ketemunya ekses. Jadi ya ada 2 gitu ya. Kalau misalnya dulu belinya 10, terus sekarang saya beli 20, ya berarti ceritanya adalah ekses yang saat 10% dengan ekses yang saat 20%. Jadi jangan menghitung 30%. 10% dulu berapa, terus yang 20%-nya berapa gitu. Apakah itu yang ditanyakan? Mau nanya lagi Bu, kalau misal pembelian pertama dia dapat goodwill, sedangkan yang kedua dia dapat gain on bargain purchase, Pertama itu dapat dia goodwill. Sebentar. Pertama dapat goodwill, terus yang kedua? ya dapat gain on bargain Bu. Nah, apakah Terus? mereka saling mengurangi atau gimana? Enggak ada saling mengurangi. Ya beda penawaran aja. Dulu yang pertama ya memang kita mungkin posisinya kalah ya. Jadi kita nggak pintar nawar. Yang kedua kita pintar nawar. Kalau goodwill kan nggak diapa-apain. Ya nggak, asumsinya nggak tidak impair. Kalau impair ya di jurnal. Ini kan berarti ceritanya cerita bab 2 ya. Kalau kalau gain on bargain purchase kan masuk ke apa namanya? Income. Kalau goodwill nggak diapa-apain, kalau bargain kan kita jurnal investment pada income. Nggak apa-apa. Terus kenapa? Salah? Enggak. Apakah jadi harus dieliminasi? Enggak. Goodwill itu dulu waktu saya beli pertama kali. Yang kedua saya udah jago nawar. Saya udah nggak perlu goodwill lagi. Dapatnya justru saya bayar lebih murah. So what? Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau misal metodenya berubah dari cost ke equity gitu gimana Bu? Cost ke equity terus apanya yang gimana? Apakah ada perubahan juga dalam mencari akses sama lokasinya? Enggak. Berarti yang beda cuma jurnalnya ya Bu? Yang berubah ya jurnalnya. Kalau dari cost ke equity ya di catch up aja. Yang dulunya cost harus sudah menjadi equity gitu kan. Jadi yang beginning return earning-nya aja yang kita koreksi. Karena mulai dari saat saya equity kan udah nggak ada cerita di catch up lagi. Catch up itu adalah yang dulunya cost harusnya sudah equity, itu catch up. Kemudian kalau misal yang tahun kedua dia beli pakai metode equity ya Bu ya? Berarti dia sudah berubah ke metode equity. Lalu misal investinya mengumumkan net income, kita sudah pakai persentase yang kedua ya Bu? Iya. Asalnya 10, terus beli lagi 15 dari 25, ya berarti nanti income from investment-nya 25%. Nah, tapi kalau masalah eksesnya, kita nggak bisa langsung 25% kali ekses, karena mungkin eksesnya beda gitu kan. Yang pertama tuh ceritanya apa, misalnya udah berapa tahun, terus ceritanya ini berapa tahun. Satu-satu, mungkin kalau pas bisa dibarengkan kalau pas angkanya sama ya. Tapi yang jelas di situ akan ada 2 ekses gitu. Nah, nanti di bahan UAS kita ceritanya agak lain lagi, kita kembangkan lagi bagaimana kalau bukan hanya cerita dari cost ke equity, tapi misalnya dari cost langsung ke konsol atau equity langsung ke konsol atau konsol ke konsol ya, itu nanti di UAS. Tapi yang jelas di sini kalau dari cost ke equity berarti yang costnya harus di equity-kan hanya dari pertama kali kita beli sampai saat sekarang kita metode equity. Seterusnya kita menggunakan metode equity gitu. Kalau cost kalau eksesnya dicek lagi ya, kan berarti kalian jadi punya 2 ekses saat pembelian pertama, ya, ekses saat pembelian kedua, gitu aja. Eksesnya ada berapa, ya? Yang pertama dikalikan 10% ya dibagi berapa tahun tadi misalnya, yang ini dialokasikan kemana berapa tahun,
tinggal dijumlahin aja. Amortisasi ekses 1 sama amortisasi ekses 2. Jurnalnya ya sama, income dan investment kan? Kalau metode equity. Gimana Rizky? Oh ya Bu, sudah paham Bu. Tapi Oke. saya jadi kepikiran lagi Bu. Oke, kamu mikir dulu. Mikir dulu, siapkan lagi pertanyaannya. Ini pertanyaannya habis. Kenapa Rizky? Kalau misal di tahun kedua tuh dia berubah gimana Bu? Berkurang gimana? Misal di tahun pertama dia memilih, terus di tahun kedua sebenarnya pakai apa aja, nanyanya pakai apa? Maksudnya pakai metode apa gitu? Ya enggak, waktu 20% pakai apa? 20% itu kan boleh cost, boleh equity. Oh, dia pakai equity Bu. Kenapa? Karena dia menjual. Udah diajarin kan, di bahan ajar kan ada. Kalau equity ya berarti kan kalian kalau equity itu kan investment, mula-mula dicatat sebesar harga perolehan, terus ditambah dengan kurangi dengan dividen kan gitu. Ada amortisasi ekses ya, bisa kurang ke investmentnya. Pokoknya itu income investment cuma 2 akun itu dia yang punya ya. Nah, berarti kan nanti si investmentnya itu kan tidak sebesar pertama kali karena dia sudah berubah dengan net income dan dividen dan amortisasi ekses. Iya, si investmentnya. Oke, sekarang misalnya sekarang sudah 15.000 dengan net income, dividen dan amortisasi ekses gitu ya, 15.000. Terus dijual separohnya. Dijualnya berapa? Misalnya dijualnya separohnya itu saya dapat 8.000. Terus jurnalnya gimana? Jurnalnya ya kas 8.000. Terus pada investmentnya berapa? 7.500 ya. Terus sisanya adalah gain on sale of sales. Investment. Berapa tuh fair value yang sisa? Misalnya fair value yang sisanya itu misalnya hanya 7.700 misalnya. Berarti kan investment in trading securities 7.700, pada investment in S 7.500, pada gain on transfer kategoris 200 kan gitu. Iya, terus seterusnya kita pakai apa? Ya cost lagi. Oh iya Bu, iya Bu. Maaf, nah, jadi kalau equity ya ikutin aja metode equity-nya, pakai metode equity-nya sampai saat dia misalnya dijual. Kalau udah dijual ya dijual aja. Jadi dijual separohnya berarti equity-nya tinggal separohnya. Dijual sepertiganya ya berarti tinggal 2/3. Yang sepertiga ya dibandingkan aja harga jualnya berapa, carrying amount-nya berapa, selisihnya gain loss gitu aja. Ya, jadi equity itu tadi dengan harga pertama kali saat kita beli, dia udah berubah. Terus dijual, ya jual aja, harga jualnya berapa, debit harga jualnya, kreditnya berapa. Ya tadi yang saldo equity itu berapa. Ya, yang dijual sebanyak berapa, itu yang kredit. Selisihnya adalah gain loss karena penjualan. Oke Bu. Oh, itu tadi kalau sisanya kamu mau ngelompokin kemana? Mau ke trading atau non trading? Tinggal debatnya investment in trading atau investment in non trading. Kreditnya apa? Investment in equity tadi. Pakai metode equity. Ada selisih enggak? Nah, selisih gain loss gitu aja. Oke, itu tadi kalau metodenya berubah ya Bu. Kalau misal metodenya tetap equity, jurnal yang terakhir itu nggak usah ya Bu ya? Kalau equity ke equity. Iya, cuman berkurang persentase doang. Nggak usah. Jadi misalnya saya punya 40% saham, metode equity ya biasa ya. Iya Bu. Ada cerita investment income lah gitu. Terus sampai satu saat saya jual 5%-nya. Berarti saya masih metode equity. Nah, jurnalnya gimana ya? Kas sebesar harga jual, kreditnya ya tadi 5% berarti 5% per berapa tadi? Per 40% dikalikan dengan total investment yang versi equity, selisihnya adalah gain loss. Udah gitu aja. Oke Bu. Selanjutnya masih metode
equity. Cuma persentase kepemilikannya sudah berubah. Tapi itu nanti kalau seperti itu ya, itu nanti akan dibahas lagi di materi UAS. Jadi yang di materi bab 2 itu hanya dari cost ke equity untuk membahas kalau P-nya pakai cost atau pakai equity, kemudian di konsol, hanya sebatas itu. Kalau perubahannya itu ceritanya banyak, nanti dibahas lagi di UAS, materi UAS ya. Sebatas itu aja. Paling sebatas dari cost ke equity atau equity ke cost. Jadi nggak ada cerita equity ke equity ya, konsol ke konsol, itu nanti materinya ya. Baik, Bu. Terima nanti, kasih. Maksud saya nanti tidak sesederhana itu, nanti ada hitung-hitungan lagi ya, Rizky ya, untuk cerita itu. Any more question? Kalau enggak saya tutup loh ininya. Saya nggak mau kalau cuma bengang-bengong di Zoom ya. Bu, izin bertanya terkait mekanisme ujian. Kenapa, Mila? Kan biasanya kalau di soal itu diberikan worksheet-nya ya, Bu, sekalian. Itu kita harus menyalin ulang dengan tulis tangan atau boleh print juga, Bu? Oh, enggak, ini kalau ujian. Ya worksheet ya? Iya, Bu, biasanya dikasih. Jadi nanti sebelum ujian mungkin sehari atau mungkin 2 hari atau sehari, biasanya mungkin paling enggak ya sehari sebelum ujian itu si lembar worksheet-nya sudah dikirim, jadi kalian boleh menyalin ulang di kertas biasanya ditentukan sih kertas apa gitu, atau boleh di print boleh, disalin ulang boleh. Oh ya, baik. Dan biasanya disisakan beberapa, kalau ada yang kosong-kosong gitu ya berarti itu nanti mungkin harus diisi gitu ya. Ibu kalau bahas soal boleh tidak ya, Bu? Bahas soal boleh. Tahun lalu gitu. Boleh. Yang mana? Yang soal nomor berapa? Soal worksheet. Iya, Bu, sepertinya soal itu yang poinnya besar. Soal worksheet kan? Soal UTS tahun lalu yang worksheet. Iya, Bu. Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Coba sebentar ya. Zoom meeting. Sebentar. Ini kok nggak kelihatan sih. Share screen. Soal ini. Udah kelihatan kan? Ini ada 2 orang yang ini ya. Kelihatan, Bu. Keluar nih, siapa nih? Mana soalnya? Ini. Soal nomor 3. Ya, Bu. Ya, Putri. Yang tadi namanya Putri apa Milen? Kalau boleh semuanya Bu. Semuanya, ya semuanya ya. Iya, Bu. Soalnya bingung, Bu. Soal nomor 2 itu kan, Bu, udah dikerjakan gitu kan, Bu. Bingung nomor gitu. 2 sih, nomor 2 nomor 3? Sama, pokoknya semuanya, Bu, kalau sempat. Kalau semuanya nggak bakal sempat. Udah, saya mulai dengan nomor 3 aja dulu. Nomor 3, Bu. Boleh, Bu, boleh, Bu. Oke.
Ini tanggal 2 Januari, Papan memperoleh 70% kepemilikan pada Sandang. Cost-nya 560. Equity S saat itu 600. Berarti ada excess berapa itu? Ini harus bisa nyari excess ya dan mengalokasikannya. Berarti total nilai perusahaan itu kan 100/70 kali 560. Berapa itu? 800 ya? Ya, Bu. Nah, jadi total nilai saham S sama dengan 100/70 kali 560 sama dengan 800. Book value equity S 200/400 sama dengan 600. Selisihnya 200. Dialokasikan ke undervalued land 100, ke equipment 45 dikurangi ya, bonds payable over value 100. Itu kan berarti 104 berapa itu? Jadi goodwill-nya berapa goodwill-nya? Itu kan si land sama bonds payable 0 ya, Bu. 0 ya. Ya. Equipment over value 45, berarti goodwill-nya berapa? 45 ya? 155. Ya, kalau ditotalkan berapa tadi? Kan di sini land-nya 100.000. 45, Bu. Terus equipment-nya kan over value ya. Oke. Terus bonds payable kan over value tapi dia posisinya liability, jadi dia berlawanan ya dengan yang equipment ya. 100.000. Oke, totalnya berapa ini? Terus 100 berapa? 55 kan? Iya. Ya, terus tadi total excess-nya berapa? 200. 200. Berarti goodwill-nya berapa? 45, Bu. 45. Oke, udah itu selesai ya. Ditanyain nggak goodwill-nya? Itu bukan ditanyain goodwill-nya ya. Itu adalah mencari alokasi eksesnya ya. Cari total excess sama alokasi excess. Kenapa harus dicari? Ya karena di situ ada akun-akun yang beda yang nanti mempengaruhi penyusunan laporan konsol. Oke, kemudian informasi yang berhasil diperoleh saldo RE PT Papan 1 Januari 2017. Nah, ini kalau ada informasi gini berarti nih nanti saldo return earning Papannya di 2018 disuruh nyari ya. Oke, kemudian tahun 2017 P tidak mengumumkan pembayaran dividen. 2017 S melaporkan laba bersih 60 dan bayar dividen 10 juta. Oke, udah. Terus apa lagi? PTS S menjual seluruh inventorinya kepada P dengan harga 150% dari cost ya. 150% dari cost-nya. Persediaan PT Papan per akhir 2017 semuanya diperoleh dari Sandang. Berarti ini ceritanya apa? Realize sama unrealized ya. Itu disebutkan 150% dari cost. Nah, yang 60 sama 45 itu apa? Itu harga jual ya. Harga jual yang ada di dalam ending inventory. Jadi cost-nya berapa? Marginnya berapa itu? Yang 60 kan berarti terrealisir tuh di tahun 2018 ya. Jadi berapa itu? 50/150 ya? Iya, Bu, 20. 20. Yang unrealized profit berarti 50/150 kali 45, 15 ya? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, terus apa lagi? PT Papan memiliki utang usaha kepada PT Sandang sebesar 20 juta ya.
Saldo utang usaha. Oke. Kalau saya dihadapan dengan soal yang seperti ini, saya langsung aja ini kan saya belum tahu nih informasi ini untuk apa ya. Tapi kalau yang nomor 4 kan udah jelas tuh, ya. Terus disuruhnya apa sih? Suruh bikin laporan lengkapi akun buat kertas kerja. Oke, di sini boleh milih ya. Mau pakai equity, mau pakai cost. Oke, kalian mau pakai yang mana dulu? Cost saja, Bu. Cost. Saya juga milihnya cost. Buat saya cost tuh lebih mudah ya. Oke, mau milih cost. Kalau mau milih cost ya. Yang 60 juta. Oke, ini kan terrealisir tahun 2018. Jurnal langsung saya nih ya, saya memposisikan diri sebagai mahasiswa, saya jurnal tuh yang 60 juta. Jurnalnya gimana? Sales pada COGS. Ini Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan upstream atau downstream? Upstream. Upstream ya. Upstream kan? Oke, jurnal eliminasinya gimana yang bukan 60 juta tadi berapa itu? 20 juta kan terrealisir di tahun 2018 kan yang diminta kan laporan keuangannya 2018. Ini kan yang tahun lalu ya. Jadi akan terrealisir di tahun 2018. Kayak jurnalnya gimana kalau cost? RE Pada COGS. NCI pada COGS. COGS. RE-nya berapa? 7 kali 20, 14. NCI-nya 6. COGS-nya 20. Terus yang 45 COGS pada inventory berapa itu? 15 kan tadi. Penjualannya belum tahu, nanti kita lihat ya. Nah, Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan. Nah, berarti yang 800 ini adalah penjualan semuanya ke induk. Saya jurnal nggak? Jurnalnya apa? Sales pada COGS berapa? 800. Saya sudah dapat berapa jurnal nih? 1, 2, 3. Lumayan udah dapat 3 poin ya. Terus di sini ada utang. Ada utang piutang dari inventory. Itu saya langsung jurnal itu. Accounts payable pada accounts receivable berapa? 20 juta. Sudah dapat 4 jurnal ya. Sama tadi sudah dapat poin dari alokasi ekses. Oke. Oke, terlampir kertas kerja konsol untuk diselesaikan. Tadi kita mau sepakat memilih yang cost method dulu. Kalau cost method, net income PT Papan tahun 2017 sama dengan jumlah dividen income. Oke, dividen income yang 2017 berapa itu sini? Berapa nih? 10 juta. 10 juta kali 70% berapa? 7 juta, Bu. 7 juta. Oke, sekarang ini kita lihat di laporan sininya ya. Nah, ini beginning RE-nya punya P kan dikosongin nih. Nah, berapa di situ? Awalnya berapa? Return earning itu kan return earning beginning ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Awalnya berapa? 500. Tambah dividen berapa? 7. Kan katanya gitu di sini tadi. Ini bilangnya nih. Net income Papan untuk tahun 2017 sama dengan dividen income. Nah, dividen income-nya tadi kan 7 juta. Ya enggak? Jadi 500 juta ditambah dengan 7 juta. Dia enggak bayar dividen. Berarti di sini berapa tadi? Beginning RE-nya 507. Kan awalnya berapa? Enggak dimasukin, Bu, dividen income kan? dari PT 500 kan? Ditambah dengan apa? Dividen. Dividennya 70% kali 10 juta. Berarti kan 507. Ya? Net income-nya berarti enggak ada ya, Bu? Hah? Net income-nya. Net income siapa? Itu kan cara nyari untuk RE 1118 itu kan kita earning ditambah net income dikurangi dividen sama metode cost ditambah dividen income. Nah, di soal ini nggak dikasih tahu kan, Bu, net income itunya. Net income T-nya. Kan disebutkan di sini, jika saudara memilih kertas kerja cost method, net income PT Papan untuk tahun 2017 sama dengan jumlah dividen income.
Berarti itu berarti kan net income-nya 7 juta, Bu. Terus dividen income satu bukan lagi? net income-nya sama dengan dividen income. Jadi net income Gimana? papan untuk tahun 2017 itu sama dengan jumlah dividen income. Berarti itu aja 507 juta. Cuma Berarti itu nggak aja. 514 juta, Bu? Hah? Berarti bukan 514 juta. Soalnya kan kalau soal pada biasanya kan dikasih tahu net income-nya berapa, tapi dividen income nggak dikasih tahu Kan gitu. disebutkan di sini net income papan untuk 2017 sama dengan jumlah dividen income-nya. Net income papan untuk tahun 2017 sama dengan jumlah dividen income-nya. Cuma itu informasinya. Kan nggak ada net income PT Papan, ada nggak? Nggak ada, Bu. Yang ada apa? Yang ada cuma... Yang ada ini keterangannya. Iya. Net income-nya itu katanya sama dengan jumlah dividen income. Oh. Gitu. Berarti 507 juta aja gitu, Bu? Iya. Karena kan biasanya ya, Bu, kalau misalnya metode cost itu kan ditambah dividen income lagi. Kalau metode equity kan ditambah income from. Kenapa? Mikirnya gini, Bu. Saya mikirnya ya, Bu. Jadi net income-nya kan sama dengan dividen income. Nah, net income-nya itu kan berarti 7 juta. Berarti ditambah lagi sama dividen income gitu, Bu. Karena enggak. Ini orang sama kok. Net income-nya sama dengan dividen income. Berarti udah include gitu dua-duanya, Bu. Kalau saya tuh include ya. Net income PT Papan untuk tahun 2017 sama dengan jumlah dividen income. Yang dimaksud dengan net income PT Papan apa? Izin Bu, mungkin maksud Putri itu biasanya separated net income gitu. Kalau di soal coba lihat yang di atasnya. Jika saudara memilih kertas kerja equity, net income PT Papan sama dengan jumlah income from S. Ya kalau saya ya berarti net income-nya PT Papan itu ya sama dengan ininya, dividen income-nya. Iya, Bu. Jadi kayak si Papan tuh kayak nggak kerja gitu loh. Ya. Papan tuh tidak menghasilkan apa-apa. Jadi tahun 2017 itu dia hanya memperoleh dividen income. Pendapatannya dari investasi, ya enggak? Kalau saya menafsirkannya seperti itu ya. Tapi coba nanti seingat saya adalah kalau nggak salah kayaknya seperti itu deh. Saya nggak lihat itunya kuncinya, tapi sepemahaman saya net income PT Papan sama dengan jumlah dividen income-nya. Ya Bu, seperti itu. Yang mungkin kalau di soal biasanya itu kan separated net income. Kalau soalnya nggak kayak gini, berarti kan beginning return earning ditambah dengan net income, ya, ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen yang dia bagikan. Ya Bu, ya itu tadi maksud saya, Bu. Oke, kalau saya di sini 507 aja gitu. Jadi karena net income tahun 2017 sama dengan jumlah dividen income. Terus di sini kalau dia pakai metode equity, net income P sama dengan jumlah income from S. Jadi kayaknya si Papan ini ya di 2017 itu nggak ngapa-ngapain. Jadi pendapatannya itu hanya dari pendapatan investasi. Dia hanya income from S. Saya menafsirkannya seperti itu. Gitu. Nah, coba aja nanti cek kalian ya apakah worksheet-nya itu balance atau tidak. Nanti saya cek lagi kuncinya. Kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi di sini adalah 507. Coba ada yang udah pakai Excel nggak? Udah mengerjakan pakai Excel nggak? Atau kalian di ini ya, di depan laptop ya? Ini Excel bukan sih bukan kan? Ini kan bukan Excel, ini kan kertas ya. Biasa ya. Ini bisa diisi nggak? Nggak bisa diisi kan ini karena PDF ya. Oke, saya di situ isinya 507 ya si beginning return earning-nya. Net income terus dividen income-nya di sini berapa? Yang di sini kosong kan. Kalian mau milih metode cost kan? Berarti di sini dividen income ya? Iya, Bu. Sini berapa isinya? 70% kali 50.000. Mana dividennya? Dividennya mana sih?
Oh, dividen yang, oh ya, dividen tahun ini. Dividennya S. Nggak ditulisnya, Bu. Nggak ditulis ya, tapi kan iya, kalian dikuranginya. kan ini kan net income 80 ditambah beginning return earning 450 dikurangi ini sama dengan 480. Jadi dividen kan? Ya, Bu. Kalikan 70% di sini berapa? 35 ya. 35 juta, Bu. Net income-nya ya 1 juta ya, tinggal dihitung dari atas ke bawah. Kalau RE saya di sini 507 ya. Coba dicek ditulis dulu kalau yang mau pakai apa Excel mungkin nanti bisa kelihatan ya. Oke, return earning di sini kan berarti beginning return earning ditambah net income dikurangi dividen, ketemu return earning ending. Terus pindahkan ke sini nih return earning endingnya. Sini kalian dapat total liability sama equity. Itu untuk mencari kasnya nanti, ya. Saldo investmentnya di sini berapa? 560 kalau metode cost, ya. Nah, kalau di sini sudah dapat 560 dan di sini sudah ada total equity, berarti kalian bisa mencari saldo kas. Gitu, ya. Dah? Ibu? Ya. Nanti boleh di print kan, Bu, worksheet-nya? Boleh. Cepet. Ya, Bu. Boleh. Kalau mau di print boleh, biar bagus gitu kan. Daripada tulisannya nanti takutnya nggak kebaca. Boleh. Ya, Bu. Terus apa lagi? Udah selesai? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke awal tadi. Ada yang harus diamortisasi apa di sini yang diamortisasi? Equipment sama bonds payable. Di situ equipment ya. Equipment tapi nambah ya. Equipmentnya nambah berapa itu? Nambah 9 juta. Terus bonds payable berkurang berapa? 20 juta ya? Iya, Bu. Oke. Kalau saya udah langsung bikin jurnal dari sini ya. Dari equipment. Nah, ini jurnalnya gimana ini kalau di worksheet-nya? Equipment pada expenses 9 juta. Terus yang bonds payable jurnalnya expenses pada bonds payable 20 juta ya di worksheet-nya. Langsung udah dapat berapa itu? Udah banyak dapatnya ya. Terus apa lagi yang mau kita cari? Pembagian tadi ini dividennya, udah Bu. nih sales pada COGS sudah. Terus ini kan tadi udah nih COGS pada inventory, terus RE, NCI pada COGS sudah ya. Terus ini other expenses tadi dari apa? Dari equipment sama dari bond ya. Di sini di debit 20, di kredit 9. Oke. Oke, kemudian NCI, ngitung NCI gimana? Income-nya S tahun ini berapa? Net income-nya 80 kan? Jadi NCI-nya berapa? 30% kali dalam kurung 80 ditambah dengan amortisasi 9 dikurangi amortisasi 20 ditambah dengan realized profit 20 dikurangi unrealized profit 15. Tutup kurungnya kalikan 30%, itu NCI expense ya. Terus beginning RE nih berapa nih? 450. Capital stock S berapa tadi? Mana capital stock S-nya? 400 tadi. 400. Oke, unamortized excess-nya berapa? Unamortized excess-nya bukan 200 ya. Tinggal berapa sekarang? Kan 200. 89, Bu. Ditambah berapa? Tambah 9 ya, 1000 dikurangi 20.000 tinggal 189. Iya, Bu. 189 ya pada investment in S pada NCI begini. itu ya.
Investment INS-nya berapa tadi? 189 kalau ditambah dengan beginning return earning-nya berapa tadi? 450 ditambah 839 dikali 0,7. Investmentnya 587.300 ya? Ya, Bu. NCI-nya ya itu diselisihkan saja ya. Terus apalagi? Nah, di situ ada kasnya udah bisa dicari ya. Jadi mencarinya dari bawah, dari total liabilities equity dikurangi dengan share investment dikurangi PPE dan seterusnya, nanti kasnya ketemu. Terus ada dividen receivable 35. Nah, itu harus di eliminasi. Jadi jurnalnya adalah dividen payable pada dividen receivable 35. Tadi account receivable sudah ya, payable pada receivable 20 ya. Terus apa lagi? Udah ya? Oh, dividen income tadi pada dividen. Oh, catch up. Catch up-nya berapa? Dari cost ke equity. RE-nya naik berapa? 50, Bu. 50. Berarti kan 70% kali dalam kurung 50 ya. Terus ditambah 9 kan? Tambah 9 dikurangi 20. 20. Jadi berapa itu? 27.300.000, Bu. 27.300 ya? Iya, Bu. Ya, itu 27.300. So, nol enggak sih itunya? Investmentnya nol enggak? Tadi totalkan dulu tadi beginning return earning tadi berapa? 450 ditambah 200 ditambah 189 sama dengan 839 dikali 0,7 sama dengan 587,3. Ini di apanya nih? Di kredit. Padahal tadi saldonya berapa? Saldonya 560 kan? Selisihnya berapa? Selisihnya 27,3 ya. 27,3 itu sebesar catch up adjustment. Gimana? Investmentnya nol enggak? Iya, Bu. Pas, Bu. Iya, Bu. Oh, ya. Tadi kan total equity plus unamortized excess kan 839. Kalau dikalikan 70% itu kan sama dengan 587,3 ya di kreditnya. Padahal kan tadi saldo investmentnya nggak berubah ya 560. Tapi kita catch up tadi investment pada beginning RE 27,3. Jadi 0 habis. Berarti benar gitu ya. Udah apalagi? Tadi unamortized excess-nya dialokasikan ke apa tadi? Dialokasikan ke land berapa? 100, Land 100. Bu. Oke. Terus ke equipment di kredit ya, bukan 45 lagi, tinggal berapa? 36. 36. Oke, terus bonds payable tinggal 80 ya. Goodwill-nya tetap 45 gitu. Udah ya. NCI sudah tadi, NCI dapatnya berapa? 22.200.000 tadi, Bu. Pokoknya tadi 80 ditambah 9 dikurangi 20 ditambah 20 dikurangi 15 dikalikan 0,3 22,2. Iya, Bu. Udah selesai. Dah? Oh, kalau udah coba enggak yang versi cost dulu udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau versinya bukan versi cost, tapi kalian memilih metode equity. Coba, di sini berapa income from S-nya? Income from S berapa? Sama seperti NCI expense, karena ini upstream kan? Berarti income from S-nya 70% kali 80 plus 9 kurang 20 tambah 20 kurang 15.
itu income from investment. Jurnalnya apa? Income from investment pada dividen pada investment, ya. Ketemunya berapa, Say? 51.800.000, Bu. 51,8. Iya, Bu. Oke, ini income from S. Oke, pada dividennya 35. Pada investmentnya 51,8 dikurangi 35, ketemunya 16.800.000, Bu. 16,8, ya. Terus kita harus mencari apa? Mencari investment in S, ya. Oh, tadi gimana Milen? Halo Milen. Ayo, investment in S-nya awalnya berapa? Awalnya 560, Bu. Oke, ditambah dengan catch up. Catch up-nya berapa? 27,3 kan? Ya, Bu. Oke. Dikurangi dengan unrealized profit tahun kemarin. Unrealized profit tahun kemarin berapa? Dari 14, Bu. 14 ya, karena upstream ya. Iya, Bu. Dikurangi dengan 14. Oke, sama dengan berapa itu? 560 ditambah 27,3 dikurangi 14, ketemunya 573,3 ditambah dengan income from investment tahun sekarang 51,8 tambah 51,8 berapa? 625,1 dikurangi dividennya berapa? 35 590,1 ya. Coba cek benar enggak itu? Benar, Bu. Tadi kan kita jurnalnya kan beginning RE, capital stock, amortized pada investment pada NCI. Pada investmentnya kan tadi 587,3 ya. Terus tadi kan selisih dari income from investment pada dividen pada investment itu 16,8. Coba 587,3 ditambah 16,8 ketemunya berapa? Tadi investment in S-nya berapa? 590,1. Halo. Iya, Bu. Maksud saya si investmentnya jadi 0 enggak? Iya, Bu. Jadi 0, Bu. Jadi 0 ya? Iya, Bu. Kalau jadi 0 berarti betul gitu ya. Udah. Mungkin yang beda sama itu, Bu, sama jurnal realize, Bu. Tapi di equity. Oh, oke. Tadi kalau income kita ketemu income from S-nya tadi 80 tambah 9 dari equipment ya. Dikurangi 20 dari bond ditambah dengan 20 dari realize dikurangi 15 unrealized kalikan 70%. Ketemunya benar 51,8? 80 ditambah 9 dikurangi 15 dikali 0,7 51,8 ya. Itu income from investment. Pada dividen income-nya berapa tadi? 35 ya? Kurangi 35 ya, sama Bu. dengan 16. Investment 16,8. 604,1. Benar nggak sih? Benar ya? 0 ya? Apa saya salah ngitung? Iya, Bu. Pas, Bu. Pas No, ya? iya, Bu. Iya kayaknya.
Udah, apa lagi? Membuat laporan keuangan itu ini aja kan Bu atau gimana? Iya, tinggal mindahin aja yang consolidated financial statement yang di sini nih, yang paling ujung. Iya Bu. Pindahin. Jadi salesnya berapa dikurangi COGS dikurangi tinggal mindahin. Oh, berarti kita buat laporan keuangan gitu lah ya Bu. Laporan berarti nggak cukup sampai di sini aja berarti ya Bu. Tergantung permintaannya. Di sini mintanya apa dia? Buat laporan keuangan Bu. Iya, berarti kalau disuruh buat ya buat. Bu. Itu kalau yang sampai selesai ya 100, kalau enggak ya paling dikurangi beberapa poin dari sini gitu ya. Udah bisa sini sampai selesai aja udah bagus ya. Buatlah laporan keuangan konsol yang terdiri dari, tinggal pilihin aja income statement yang mulai dengan dari sini. Salesnya berarti total yang di sini, COGS yang total, ini semuanya total. Terus jangan lupa ya ada NCI gitu. Karena ada juga yang nggak bisa, bingung gitu ya gimana. Nggak usah bingung, pindahin aja. Oke, any other question? Ada lagi yang lain? Sudah? Mungkin review soal yang atas-atasnya Bu, cuma sekilas-sekilas aja gitu Bu. Soalnya besok itu nggak ada yang aneh-aneh kan ya Bu? Maksudnya Gimana? Soalnya untuk UTS kira-kira nggak ada yang aneh-aneh gitu kan ya Bu? Yang udah dipelajari. Saya tidak, nanti soalnya paling dikasih ya harusnya sih tidak jauh-jauh dari RPS ya. Paling variasi-variasi. Ya, makanya kalian kerjakanlah berbagai macam variasi soal, makanya dikasih workbook, dikasih bahan ajar, bikin skenario sendiri gitu. Oh, tadi saya lupa tadi berapa di sini kalau pakai metode equity. Di sini berapa ininya? Beginning RE-nya berapa sih, P? Kan tinggal net income-nya si S dulu tahun itu berapa? Net income-nya S 2017 kan 60 kali berapa itu? 60 kali 70% ya? Iya Bu. Laba bersihnya kan tahun lalu kan tahun 2017 itu 60.000, terus ditambah 9.000 ya. Ekses dikurangi 20.000 ekses. Terus ada ininya enggak? Ada upstream ya? Berarti dikurangi lagi 20.000 ya? Upstream. Iya Bu, dikurangi sama unrealized. Dikalikan berapa? 29.000 kali 0,7 ya. Ketemunya 20.300 ya? Iya Bu. Ya tinggal ditambahkan aja. Bu, maaf Bu. Kalau kayaknya salah deh, sebentar. Yang diapanya tadi Bu? Income from S tahun 2017. Tahun 2017 sudah ada unrealized profit belum? Oh, kalau tahun 2017 sudah Bu, yang 60. Kan tahun 2017 S melaporkan laba bersih 60 juta ya. Terus PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan. Di situ ada unrealized profit berapa? 20 juta dan itu sifatnya upstream ya. Berarti laba bersih. Berarti income from S-nya itu adalah 70% dikali dalam kurung berapa? 60.000 ditambah 9.000 dikurangi 20.000 itu yang ekses ya. Iya, Bu. Kemudian dikurangi dengan unrealized profit yang 20.000. Jadi ketemunya berapa itu? 20,3. 20,3 ya? Iya.
20.300. Oke. Ih, udah mau jam 1. Saya tutup dulu sebentar ya, boleh? Atau saya belum masuk, belum menutup portal tadi. Ini kita berakhir kan jam 1 ya? Saya balik dulu ke portal. Atau kalau ada pertanyaan nanti di WA group dulu ya. Portalnya suka tiba-tiba nutup soalnya. Sebentar, saya ngecek portal dulu. Dia suka hilang soalnya. Kalau saya ke Zoom, dia balik ke portal, dia kayak ke 0 lagi. Bentar. Tuh, bener kan? Bentar. Sepertinya. Oke, di portalnya saya sudah selesai. Oke. Sok, ada yang masih mau tanya lagi nggak? Belum, Bu. Lagi mencerna, Bu. Oke, kalau gitu saya tutup dulu Zoom-nya ya. Kalian masih boleh tanya di WA group karena ini juga ada yang keluar masuk kalian ya. Sayang itu mungkin masalah sinyal. Tapi kalau ada yang merekam ya bisa di-share nanti rekamannya ya. Kalau rekaman sharing rekaman gitu itu ini nyedot pulsa juga enggak? Enggak, mudah-mudahan. Kan dimasukin ke laptop nanti ya. Iya, Bu. Udah ya, saya tutup dulu ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, habis ada yang nanya ya. Bu, untuk kombinasi bisnis laporan keuangannya boleh langsung laporan keuangannya aja nggak, Bu? Nggak usah pakai penyesuaian, Bu. Di laporan keuangannya aja. Yang mana? Untuk yang apa? Misalnya kan soal bab 1, Bu. Kombinasi bisnis. Bab 1 itu pasti ditanya jurnal. Ya. Jurnalnya jurnal apa? Jurnal pengambilan iuran. Pembelian ya. Jurnal pemberian imbalan. Jadi saya ngasih imbalan apa? Perhatikan kalau imbalan itu misalnya imbalannya misalnya fixed asset, misalnya berupa tanah. Nah, perhatikan di situ ada gain on sale of tanahnya. Karena kan dihitungnya berdasarkan fair value, sementara di buku kita kan book value. Nah, selisihnya adalah masuk ke gain atau loss. Jadi kalau misalnya pakai tanah, pakai bangunan, perhatikan dia book value-nya berapa, fair value-nya berapa, selisihnya harus ada gain loss-nya. Kalau kita menyerahkannya fixed asset. Kalau kita menyerahkan uang kan begitu aja ya. Kalau menyerahkan menerbitkan saham berarti ada biaya penerbitan saham, ada paid in capitalnya. Kalau menyerahkan misalnya bond, perhatikan bunga pasar sama bunga kuponnya sama enggak. Kalau bunga pasar, bunga kuponnya sama, berarti nggak usah repot mencari present value dari bond. Tapi kalau bunga pasar sama bunga kuponnya beda, berarti harus mencari present value untuk menghitung berapa imbalan yang diberikan. Itu bab 1 ya. Terus biaya-biaya tadi ya, biaya itu ada biaya perolehannya, jadi harga investmentnya, kemudian biaya tadi penerbitan bond, penerbitan saham larinya kemana, tambah biaya-biaya biasa yang ke expense. Terus setelah itu kalian disuruh membuat jurnal pengambil alihan. Kalau jurnal pengambil alihan kan berarti si akun-akunnya yang pindah. Dari situ baru dibuat neraca. Nah, yang mau tanyain Putri tadi apa, Putri? Laporan keuangannya, Bu. Itu ada neracanya. Iya, neracanya itu, Bu. Jadi kan ada yang buat misalnya kayak belum update sama sesudah. Boleh nggak, Bu, sesudah aja dibuat biar menghemat waktu, Bu? Gimana Putri? Jadi laporan keuangan yang udah disesuaikan gitu, Bu. Jadi saya ngelihat ada beberapa tugas gitu ya, Bu. Nah, itu ada yang buat sebelum akuisisi, baru penyesuaian, baru sesudah. Boleh nggak, Bu, laporan keuangannya sesudah gitu, Bu? Maksudnya dibuat kayak worksheet kali ya? Iya, ada yang gitu kan. Terus ini nambahkan jurnal-jurnal, terus akhir gitu kan? Iya, Bu. Sesuaikan dengan apa yang diminta di dalam soal saja. Kalau saya sih biasanya mintanya udah langsung aja deh neraca setelah merger gitu. Tapi mungkin di soal ada variasi. Buat jadi kayak worksheet ini sebelum, terus masukin dari jurnal, ya, terus akhir gitu. Iya, Bu. Ya, boleh neraca aja kan? Soalnya aja, lihat yang tanyakan apa. Baik, Bu. Oke. Oh, Fahmi kasihannya bolak-balik. Apalagi? Udah? Oh, udah hampir jam 1 juga ternyata ya. Tuh kan kalau ngebahas soal tuh emang banyak. Kenapa kalian tidak bertanya dari kemarin-kemarin ya, baru nanyanya sekarang? Oke, pertanyaan masih saya buka mungkin sampai hari Minggu lah ya.
sampai Minggu atau Senin pagi nanti saya batasin gitu, karena kalau sudah mau ujian itu ya jangan kebanyakan belajar juga, pening kepala kita ya. Belajar harusnya tiap hari, kalau mau ujian itu harusnya udah nggak belajar, itu cuma tinggal tidur makan gitu ya, happy. Oke, selamat belajar, selamat ujian, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran mengerjakan soal-soal ujiannya ya. Amin. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, mohon doanya. Terima kasih Bu.